perdata maupun sidang pidana. Tapi memang ya ada kan tadi beberapa sidang pidana yang memang kita tidak boleh nonton ya, sidang kasus-kasus yang begitu ya. Itu memang kita nggak boleh lihat. Tapi kalau untuk sidang-sidang kayak semacam sidang pidana perdata biasa, itu kita justru kita disarankan untuk nonton gitu loh. Kalian belajar gitu. Nah, menarik kalau memang nanti ibaratnya nanti semua pengadilan sudah memaksimalkan e-court, mungkin benar kata Pak Michael, mungkin nanti sidang perdata itu akan lebih bersifat private. Ya, tapi mungkin kan ada beberapa proses sidang e-court yang perdata itu kan ada beberapa proses yang memang dia harus tatap muka dengan hakim. Nah, mungkin kita masih bisa lihat dari situ. Tapi untuk proses-proses lain mungkin sudah private. Ya, namanya juga hukum private. Iya, jadi kita nggak bisa ngikutin ya. Karena waktu itu juga waktu saya yaitu sama masih jadi mahasiswa, saya ini kesana kan harus mengikuti satu kasus. Jadi bukan cuma untuk mantengin doang, tapi memang mengikuti prosedurnya, berjalannya litigasi. Ya, nah itu dari situ saya kan pertama saya tanya ke panitranya, kalau jadwalnya kasus ini kapan aja. Kedua saya tanya sama advokatnya. Nah dengan adanya yang tadi kalau misalnya benar apa yang Bang Hafiz sampaikan itu akan jadi kenyataan, jadi pertemuan yang bisa dilihat hanya yang tatap muka, berarti agaknya semakin sulit mungkin untuk mahasiswa atau orang yang ingin belajar itu memantau sebuah kasus. Karena waktu ketemu dengan hakim, kita nggak tahu jadwalnya kapan, tahu pun begitu kita hadir, nah kita nggak tahu prolognya itu apa, sebelumnya itu bahasa apa jadi permasalahan. Nah, jadi betul. Ya berarti mungkin nonton film langsung ending gitu. Nah, iya langsung ending kan nggak jelas, nonton film kok tengah-tengah tiba-tiba Thanosnya udah mati. Jelas kita kan? Nah, cuman kalau misalnya kembali lagi tapi kontradiksi kalau misalnya dibuka untuk umum kayak misalnya Zoom gini bisa langsung invite semua orang, agaknya juga pasti para pihak keberatan ya Bang ya kalau dibuat seperti itu. Nah, jadi ya gimana ya? Ini menjadi suatu tantangan barulah bagi kita praktisi hukum, ya dari segi swasta seperti lawyer, notaris ataupun pejabat negara seperti hakim gitu ya. Ya notaris juga pejabat negara sih. Nah untuk orang-orang hukum pejabat pembuat tanah ya. Iya ada. Nah itu terpisah Pak. Kan PPAT sama notaris gitu. Satu orang beda jabatan. Nah kalau PPA yang pejabat itu notaris PPAT-nya ya. Yang notarisnya. Nah, PPAT-nya. Notarisnya kan ya. Nah, notaris itu kayak profesi. Kayak profesi kita gini ya. Diatur sama organisasi. Ya, sama ini kan kalau kita peradi. Nah, mungkin ini ada 7 menit. Ada satu pertanyaan terakhir lalu saya akan tutup. Siapa yang ini saya membantu ya. Sangat banyak belajar. Oke. Ya. Saya bisa tanya ya? Ya, Pak. Gini Pak, sorry saya Ivan yang barusan join di grup, tapi saya memang sama dengan Andreas, iya. Jadi memang saya cuma dasarnya kuliah hukum aja, tapi kalau secara prakteknya di lapangan saya nggak tahu. Oke. Nah, Bapak kalau enggak, saya cuma belajar aja. Soalnya nanti ke depannya katanya untuk acara pajak perlu juga S1 hukum. Makanya itu kok saya tertarik untuk belajar juga. Gitu. Jadi saya mau tanya ya Pak ya. Gini, kalau untuk kan dari tadi dibahasnya e-record segala macam ya. Nah, untuk acara pengadilan itu apakah enggak ada kayak videonya, rekamannya. Jadi kalau misalnya waktu itu enggak bisa dihadiri secara langsung, tetap bisa dilihat atau dipelajari. Apakah gitu nggak bisa ya? Itu bagi siapa Pak? Bagi audiens atau bagi penggugat-tergugat? Bagi audiens. Jadi kalau misalnya... Jadi khusus direkam kan, untuk bahan pembelajaran gitu ya? Iya. Ya, gimana pendapatnya Bang Hafiz?
Jadi untuk audiensnya bisa ngelihat sidangnya apa enggak. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Jadi dalam persidangan itu kita juga ada yang namanya berita acara sidang. Itu adalah bukti rekaman atau tulisan yang ditulis oleh panitera pada saat persidangan. Nah, kalau kita ngomongin soal ini, ada nggak sih rekaman yang mungkin bisa dilihat oleh audiens untuk dipelajari? Buat saya mungkin ini jadinya berita acara yang bisa diakses. Bahkan mungkin berita acara itu tidak bisa diakses karena itu dokumen rahasia negara. Iya. Dan mungkin kalaupun ada rekamannya, itu mungkin nanti akan menjadi dokumen negara juga yang memang not for public, itu bukan untuk umum gitu loh. Iya. Kalau saya sih seperti itu mungkin karena memang yang bisa didapatkan oleh kita sebagai seorang audiens itu paling hanyalah kita bisa lihat sidangnya, atau untuk kita seorang advokat kita bisa lihat hasil putusannya saja, atau karena kita kan biasanya ngikutin sidangnya kan. Tapi untuk rekaman seperti berita acara sidang dan mungkin video saat berlangsungnya court itu mungkin tidak untuk publik. Ya, saya juga agaknya setuju dengan pernyataan Bang Hafiz karena ingat nggak sempat ada kasus yang orangnya itu disuruh sama hakim matiin HP karena ngerekam. Gimana itu saya lupa. Setelah kasus Jessica Mirna kok. Itu pun kan kalau media-media mau masuk harus certified media ya, approved media dulu. Sama kalau orang-orang yang mengupload itu kadang kalau ada bagian tertentu yang jadinya viral diupload bisa dipermasalahkan ke depannya di belakang sama pihak pengadilan. Contohnya mungkin ya putusan atau komentar dari hakim yang dirasa karena dipublish dirasa masyarakat wah kok seperti ini komentarnya. Nah, itu seharusnya itu bagus untuk sistem kontrol ya agar hakim ini juga punya wibawa. Nggak asal-asalan sidang, nggak ketawa-ketawa, nggak jelas seperti saya dari cerita. Cuman karena yang urus atau yang punya wewenang itu masih mereka-mereka sendiri, pastinya mereka juga nggak mau resiko dong. Contohnya kalau kita advokat, kita tentunya nggak mau kalau misalnya pembicaraan kita dengan klien direkam dan dipublish seperti itu. Atau mungkin apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita dibantau masyarakat. Nah, itu nggak semua advokat pasti setuju dengan hal seperti itu. Apalagi kalau pejabat negara yang ya kesannya transparansinya ini agak gimana gitu ya penerapannya. Saya nggak ngomong baik itu jelek ya, baik itu buruk ya. Cuman bisa ditafsirkan sendiri. Masalah transparansi itu masih seperti itu gitu. Nah, agaknya apalagi jauh lah ya, Bang. Ikut itu kan perdata, privat tuh ya. Nah, sifatnya pun hukumnya kan hukum private gitu. Mungkin kalau kasus pidana tertentu bisa. Pidana-pidana yang gede bisa, mungkin ya sampai sekarang pun masih kan diliput tapi masih dalam bentuk itu tapi bentuknya kerjasama atau partnership dengan media. Seperti itu. Dan memang itu pun biasanya yang diliput juga kasus-kasus besar, bukan kasus-kasus yang terpaksa biasa, gitu. Karena masyarakat mau meminta permintaan masyarakat, baru begitu demokrasi dijalankan, baru itu baru dilaksanakan. Kalau diminta, baru diberi. Kalau kita nggak minta, kalau kurang banyak yang minta, saya kok ragu bakal diberi. Sudah. Ya, gitu. Oke. Thank you, Pak Ivan. Pertanyaannya, thank you semua buat hari ini. Thank you, Bang Hafiz. Sudah cerita, udah sharing-sharing ya ilmunya. Kita belajar banyak. Yang saya dari kapan hari itu bingung banget mau litigasi ini. Runtutannya gimana, namun setelah pendapat penjelasan dari partner, dan sekarang dapat pencerahan baru dari Bang Hafiz, saya lebih pede lah kalau misalnya memang harus ikut turun tangan atau terlibat dalam litigation yang dialami oleh klien-klien, gitu ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa atau mungkin pelaku usaha juga bisa tahu bahwa kalian pun bisa punya akses, ya, nggak cuma advokat, cuman mungkin memang terbatas ya fitur-fiturnya. Oke, sampai sini dulu aja, nanti kita ketemu lagi Selasa depan ya. Thank you sudah hadir, 18 orang ini, thank you. Bang Hafiz, thank you ya. Ya, thank you. Yuk, bye-bye. Sehat-sehat selalu. Iya, makasih. Bye.